warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Sabidah, mahasiswi aktif Alifas tingkat 1 semester 2. Jadi di video kali ini saya akan memberitahukan apa saja sih perubahan-perubahan psikologis pada ibu hamil. Perubahan psikologis yang dialami oleh ibu hamil itu tentu saja tidak lepas dari perubahan psikologis yang terjadi. Artinya, pada saat ibu mengalami kehamilan, hormon-hormon di dalam tubuhnya itu meningkat, yang mengakibatkan berpengaruh terhadap perubahan psikologis tersebut. Nah, maksudnya gimana? Pada saat ibu hamil, dia mengalami kenaikan hormon yang menyebabkan dia mual muntah, yang menyebabkan dia sering pusing, menyebabkan dia sering susah BAB. Nah, itu juga sangat berpengaruh terhadap perubahan psikologisnya. Perubahan psikologis ini beda trimester, beda perubahan psikologisnya. Artinya pada trimester pertama, kedua, ketiga, perubahan psikologisnya ibu hamil itu berbeda-beda. Trimester pertama, perubahan psikologis yang dialami ibu adalah ambivalence. Artinya apa? Nah, ambivalence itu adalah perubahan mood atau perubahan imun si ibu. Nah, para suami mungkin sering melihat ya, kok istri saya sering marah-marah semenjak hamil gitu. Apa sering dia sedih, gampang nangis. Nah, itu kenapa? Karena perubahan psikologis yang dialami si ibu pada masa kehamilan, di mana ibu hamil biasanya cenderung sensitif terhadap perasaan karena perubahan-perubahan di dalam tubuhnya. Jadi di sini para suami itu sangat dibutuhkan untuk mendukung atau mensupport dan mengerti kenapa istrinya seperti itu. Sekarang kita masuk ke perubahan psikologis di trimester kedua. Pada semester kedua dan trimester pertama itu berbeda dengan perubahan psikologis ibu pada masa kehamilan. Dimana tadi pada semester pertama itu dia masih merasa takut, dia masih baru beradaptasi dengan kehamilan yang sedang dia alami, atau mungkin masih cari-cari tahu apa sih yang harus aku lakukan, apa sih yang harus aku cari yang biar yakin kalau bahwa dia tuh hamil. Nah, kalau di semester 2 di sini dia sudah mulai bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa, buang air kecil pada trimester pertama itu. Di semester kedua itu sudah mulai mengkurang. Dia sudah mulai tahu kalau itu ternyata aku sedang hamil gitu. Aku harus lebih banyak menjaga kesehatanku, aku harus lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bikin nanti bayi kita tuh lahir sehat. Itu namanya sudah merasa rehat pada ibu hamil. Ada perubahan yang terjadi pada trimester ketiga, yaitu dia akan muncul kembali rasa cemas pada proses persalinan nanti, apakah bayi yang akan lahir dalam keadaan normal atau dia si janinnya bisa lahir normal atau operasi atau melalui pembedahan. Akan timbul rasa cemas tersebut, dan pada masa ini si ibu hamil akan berusaha mematangkan persiapan pada persalinan, dan juga pada masa ini ibu hamil akan merasakan ketidaknyamanan pada fisik berhubung karena semakin membesarnya janin tersebut akan semakin membuat si ibu kurang nyaman, atau mungkin merasakan masalah-masalah yang terkait dengan berkembangnya janin. Pada masa ini ibu hamil juga akan mencari tahu apa-apa saja tanda-tanda persalinan. Tentu saja pada perubahan psikologis ini ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Yang pertama, yang paling utama itu adalah support keluarga, support suami, support orang tua, mertua, saudara-saudaranya dalam menerima kehamilan. Kehamilan ini harus melibatkan seluruh keluarga karena kehamilan merupakan awal bukan hanya bagi janin saja, tetapi kepada ibu atau keluarga yang akan bertambahnya anggota keluarga, dan itu akan berhubungan dengan adaptasi dengan keluarga. Keluarga harus memberikan dukungan dan support untuk mendukung dan memberikan pengertian kepada ibu hamil tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masa kehamilan, dan memahami perubahan-perubahan emosional yang pada dasarnya ibu hamil itu akan merasakan sensitif dibanding sebelumnya hamil. Kemudian yang kedua itu adanya support dari tenaga kesehatan juga. Itulah kenapa ibu hamil diharuskan melakukan pemeriksaan kehamilan
kepada tenaga kesehatan baik itu bidan maupun dokter. Kenapa perlu? Karena untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan juga janinnya, sehingga pada proses persalinan nanti tidak akan terjadi masalah yang signifikan atau terjadi komplikasi yang bisa membahayakan pada ibu dan janinnya. Untuk itu, baik keluarga maupun bidan atau dokter akan memberikan support kepada ibu hamil agar masalah-masalah tersebut dapat dicari solusinya, sehingga rasa kekhawatiran atau ketidaknyamanan pada ibu hamil tersebut dapat teratasi, sehingga dia akan merasa happy atau merasa bahagia dalam menjalani masa-masa kehamilan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit apa saja perubahan-perubahan psikologis pada ibu hamil di trimester pertama, kedua, dan ketiga. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.